Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak atau Ibu Dekan ya, Bu Sri Sumarni, Profesor, yang tadi sudah menyampaikan dan buka acara kita. Pembicara kita Mas Trio ya, Supriyatna dari Malang. Apa kabar Mas? Sehat ya? Ya, Brad. Semua para Sehat. narasumber dari kandidat yang tadi sudah sampaikan ada berapa orang. Saya kira kandidat-kandidat ini tentu para dosen ya, yang tersebar barangkali dari perguruan tinggi di sekitarnya. Hadirin peserta yang berbahagia, pertama dan yang utama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sibaweh, Pak Sukiman, dan Bu Dekan yang telah memberikan kepercayaan untuk bicara pada hari ini ya. Kita membedah tentang rancangan undang Sisdiknas atau PAI dalam perspektif RUU Sisdiknas. Ini yang kita bedah adalah pada pembahasan yang kita bicara yang terakhir pada bulan Agustus ya. Karena naskah itu kan ada bulan Maret, ada April, nah terakhir bulan Agustus kemarin. Jadi saya mencoba membuka yang bulan Agustus saja, yang lembar lama nggak usah lagi kita bicarakan itu. Ada beberapa catatan saya dari naskah ini berkenaan dengan topik kita, di mana nanti kita akan bahas diantaranya ini sebagai bahasan kita. Kita mulai dari pendahuluan. Udah kita melihat rancangan undang-undang itu di mana posisi PAI kita. Lalu kita melihat dari konsepnya, konten, demikian juga kelembagaan. Kemudian berikutnya nanti keempat kita juga melihat pendidikan agama di lembaga pendidikan formal, di sekolah sampai pada perguruan tinggi. Kemudian nanti kita juga boleh soroti masalah profesionalitas guru dan dosen. Karena saya melihat ada yang janggal di sini, berubah sama sekali gitu. Tentang profesionalitas guru ini ya, baik guru agama maupun guru seumumnya pun juga dosen nanti itu. Ini perlu kita debatkan juga, kita diskusikan selain kita bicara tentang PAI itu. Ini mendasar betul saya kira. Di samping juga ada perubahan besar di kalangan dosen, di mana dosen itu nanti berubah semuanya jadi profesor gitu. Kayak di negara luar lah ya gitu. Jadi nggak ada lagi kita istilah mengenal lektor nanti. Nah di sini berubah semua jadi profesor semua itu. Jadi maka itu kalau profesor semua berarti dosen wajib doktor semua. Nah ini juga tantangan berat itu. Bagi yang belum mau kembali ke jalan yang benar jadi doktor, wajib jadi doktor nanti. Karena dosen semuanya akan menjadi profesor. Kemudian prospek dan tantangan PAI ke depan. Nah itulah beberapa yang akan saya ungkap dalam kesempatan 15 menit diberikan waktu oleh Mbak Nisa ya. Saya mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan. Ada beberapa dikotomi dalam catatan saya tentang rancangan undang-undang Sisdiknas yang Agustus ini. Saya mengambil 3 hal saja, tentu banyak lagi yang lain tentu yang pertama. Yang tentunya kita lihat dikotomi itu. Yang pertama dikotomi pada pendidikan agama Islam versus pendidikan umum. Jadi saya melihat bahwa pendidikan agama Islam di dalam rancangan undang-undang ini minim sekali ya, minimalis sekali. Saya melihat tidak lebih dari sekitar 1 atau 2% saja yang memang mengarahkan pada pendidikan agama. Itu pun agamanya secara umum, keagamaan gitu, bukan pendidikan Islam. Karena rancangan undang-undang ini menjaga juga keagamaan yang lain, sehingga tidak satu pendidikan agama pun dimunculkan, termasuk pendidikan agama Islam. Jadi yang dieksplisitkan adalah pendidikan agama dan keagamaan, hanya itu yang muncul gitu. Nah, tinggal kita memaknakan di mana posisi pendidikan agama Islam ini di dalam rancangan undang-undang itu. Tapi secara eksplisit tidak dimunculkan gitu. Jadi ada kesannya dibungkus pendidikan agama itu di dalam pendidikan nasional. Sehingga seperti apa yang dikatakan Pak Sukiman tadi, wacana-wacana bahwa pendidikan agama itu seakan dikembalikan ke masyarakat. Ada ruang yang sangat besar di sini kelihatannya pendidikan agama itu dikembalikan kepada masyarakat sebagai partisipasi di dalam melakukan pendidikan agama Islam gitu. Nah, itu juga yang kita juga perlu bahas nanti dalam diskusi kita. Yang kedua, perspektif ideologi. Ideologi Pancasila versus pendidikan karakter. Jadi kalau kita mau konsisten pendidikan nasional harusnya kan berangkat dari pendidikan Pancasila. Nah, tapi ternyata juga enggak. Pendidikan kita lebih diarahkan pada pendidikan karakter. Kita tahu pendidikan karakter itu kan pendidikan yang menjadi adopsi. Adopsi sejak tahun 95 dirumuskan, kemudian menjadi kebijakan nasional Amerika.
Nah, itulah yang menyebar ke seluruh dunia. Dan kita adopsi. Jadi ada kesan juga, selain satu sisi dia menggeser posisi pendidikan agama, perspektif ini Islam. Nah, kemudian kedua, dia juga menggeser pendidikan ideologi Pancasila kepada pendidikan karakter. Ini kelihatan sekali, kentara sekali, karakter itu yang dikedepankan, bukan Pancasilanya gitu. Nah, ini juga menarik kita kaji dikotomi yang kedua ini. Yang ketiga, dikotomi baik itu segi kelembagaan, demikian juga profesionalitas. Profesionalitas satu hal yang mengagetkan kita nanti kita ketemu di beberapa pasal itu. Jadi ke depan setelah undang-undang ini diumumkan, nanti diundangkan, kita tidak lagi menerima tunjangan profesional. Wah, ini luar biasa nanti. Jadi kita semuanya guru dan dosen yang setelah nanti ini diundangkan, kita tidak lagi menjadi profesional yang diberikan tunjangan ya ke depan. Tapi yang sudah terlanjur seperti kita, mana guru dan dosen yang sudah terlanjur mendapat tunjangan itu tetap dipertahankan. Artinya masih berlaku. Itu kelihatan di diktum akhir, pada akhir pasal-pasal RUU ini ada bunyinya seperti itu. Tapi bagi yang baru, setelah ini diundangkan, itu nggak akan dapat lagi tunjangan profesional. Nah, persoalannya apa yang dikotomi di sini? Katanya profesional, tapi tidak dibayar tunjangan profesional. Ini saya kira ini suatu hal yang agak mengagetkan. Nanti kita lihat pasalnya yang bicara seperti itu di dalam pembahasan kita. Nah, saya melihat seperti ini ya. Ada juga kelembagaan. Saya tidak sorot di sini, tapi kelembagaan ini kesannya bahwa semakin tajam antara keberadaan Diknas dengan Kementerian Agama. Seperti misalnya UIN. UIN itu atau IAIN atau juga STAI dan sebagainya itu masih dikategorikan pendidikan agama. Jadi walaupun UIN itu sudah jadi universitas, tetap saja mereka anggap itu pendidikan agama dan dikelola oleh Kementerian Keagamaan. Jadi walaupun kita udah punya kedokteran, saintek, prodi di UIN, tetap saja itu dianggap pendidikan keagamaan, bukan pendidikan umum gitu. Nah, saya kira ini masih sangat sumir ya, saya melihat pemahaman dalam rancangan undang-undang ini. Jadi artinya sampai hari ini belum ada pengakuan bahwa UIN itu adalah sistem pendidikan nasional, tapi tetap dia menjadi subsistem sebagai pendidikan keagamaan gitu. Bagaimana konsep, konten, dan lembaga PAI dalam rancangan undang-undang? Ada 3 hal yang saya catat di sini, yaitu pertama, pendidikan agama Islam itu dimunculkan dalam diksi pendidikan keagamaan. Artinya dia dibungkus ya dengan begitu rapi, jadi tidak muncul pendidikan Islam, tapi dia dibungkus dalam pendidikan agama atau keagamaan. Yang kedua, lembaga persembahan pendidikan agama Islam seperti madrasah, pesantren, dan ma'had ali. Ini yang muncul. Madrasah muncul 1 kali, pesantren muncul sebagai lembaga pendidikan non formal, kemudian ma'had ali muncul sebagai pendidikan yaitu yang mendampingi perguruan tinggi, atau juga dianggap kalau dia pesantren adalah pendidikan non formal di perguruan tinggi. Jadi semacam 2 keping lah dari 1 mata uang kalau di lembaga pendidikan tinggi Islam. Nah, tapi kalau tidak itu dianggap pendidikan non formal. Jadi bukan pendidikan formal di lembaga pendidikan tinggi gitu. Walaupun misalnya dia memang tampil pesantren perguruan tinggi misalnya gitu. Tapi kalau dia menamakan itu pesantrennya, yang dikedepankan tidak anggap non formal. Maka itu yang dikedepankan adalah pendidikan tingginya atau pendidikan PTS, pendidikan tinggi Islamnya, PTI atau PTU-nya, pendidikan tinggi umumnya gitu. Kemudian yang ketiga, terdapat pemisahan yang sangat signifikan antara pendidikan agama dan umum. Nah, contoh tadi misalnya pendidikan keagamaan itu dikelola oleh Menteri Agama atau Kementerian Keagamaan. Jadi seperti tadi saya katakan, UIN, IAIN, STAI dan sebagainya itu dianggap pendidikan keagamaan. Jadi walaupun sudah berubah status jadi universitas, di dalamnya ada berbagai prodi yang lebih banyak dari prodi agama. Misalnya ada 10 prodi, 3 prodi agama, 7 prodi umum, tetap aja itu dianggap pendidikan agama. Nah, ini uniknya begitu. Jadi saya lihat, jadi tetap itu bukan wilayahnya Diknas, tapi tetap itu adalah pendidikan keagamaan. Jadi walaupun kita sudah kembangkan apapun nama pendidikan umumnya, tapi tetap itu dianggap sebagai pendidikan keagamaan. Berikutnya profesionalitas tadi yang saya katakan, pada pasal 105 dan 107 kita temukan bahwa guru PNS ke depan, setelah ini nanti diundangkan, itu disamakan dengan karyawan atau ASN.
Jadi gaji para guru dan dosen itu ke depan, baik termasuk guru agama dan dosen agama, itu ke depan yang dibayar adalah gajinya gitu, tidak tunjangannya. Artinya bagi yang mereka PNS disamakan dengan ASN. Jadi tidak ada tunjangan profesional, walaupun namanya profesional. Ini paradoks saya lihat. Satu sisi diakui ini pekerjaan profesional, tapi sisi kedua dia tidak hargai ini pekerjaan profesional itu. Termasuk guru agama begitu nanti, dosen-dosen agama juga begitu. Termasuk dosen di perguruan tinggi umum ataupun ya juga agama. Nah, kemudian bagaimana yang bukan pegawai negeri, guru dan non PNS itu disamakan dengan karyawan swasta atau sama dengan buruh. Jadi sama itu maksudnya perlakuan dan gajinya juga seperti itu. Belum lagi tadi perubahan dari segi profesionalitas itu di dosen ya, itu sangat signifikan. Di mana dosen nggak ada lagi istilahnya lektor kepala, kemudian guru besar 4C, D atau sampai E gitu. Nggak ada lagi. Semuanya nanti adalah mereka profesor. Jadi awal dosen itu adalah asisten, kemudian langsung jadi profesor asisten, kemudian profesor asosiat, kemudian profesor penuh. Jadi 3 macam profesor itu nanti. Nah kalau profesor tentu syaratnya semua dosen adalah doktor berarti. Jadi setelah asisten, nah semuanya itu profesor. Tentu syaratnya adalah semua mereka adalah doktor. Ya menarik juga. Jadi nggak repot-repot nanti Bapak Ibu ngurus guru besarnya, karena otomatis bahwa ketika kita jadi dosen dan sudah status doktor, langsung jadi profesor. Nanti cuma penghargaan kita juga tidak tahu apakah sama dengan penghargaan seperti tadi. Kalau dia PNS dihargai guru atas PNS-nya seperti ASN. Kemudian kalau dia non PNS disamakan dengan karyawan dan buruh. Ini luar biasa ya. Guru dan dosen jadi buruh nanti ke depan ini. Luar biasa. Tidak dihargai sebagai profesional, orang yang bekerja sebagai ilmuwan atau juga guru di sebuah lembaga. Nah, yang menarik lagi bahwa ada perubahan dari beberapa pasal ini tentang status peserta didik. Semua peserta didik mulai dari bawah, sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi, itu namanya pelajar. Jadi nggak ada lagi status mahasiswa nanti namanya. Seperti Anda S1, S2, S3 itu sebagai mahasiswa, nggak ada lagi. Itu namanya pelajar di perguruan tinggi. Jadi semuanya pelajar, sama semua. Jadi baik santri itu juga pelajar. Mereka yang di madrasah juga pelajar, di sekolah umum, pendidikan umum, semuanya pelajar. Pelajar sekolah dasar atau pelajar di perguruan tinggi. Nah, inilah beberapa catatan yang penting. Nah, terakhir saya lihat prospek tantangan PAI ke depan. Apa yang kita beri catatan? Pertama, ada upaya dari RUU ini, upaya strategis meminimalisir posisi PAI dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Artinya ada upaya strategis mengeluarkan atau mendeportasi pendidikan agama Islam itu dari lembaga-lembaga pendidikan formal di tanah air. Ini saya melihat dari segi substansinya kelihatan seperti itu, atau konten. Yang kedua, ada upaya sistematis meminimalisir fungsi lembaga pendidikan agama Islam. Nah, maka itu tadi diberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Seperti yang ketiga, jadi penguatan itu dikurangi, diminimalisir dari lembaga pendidikan formal. Ya tentu mungkin pertimbangannya dengan meminimalisir peran lembaga berarti juga meminimalisir pembiayaan. Itu korelasinya kayak begitu. Di samping juga memberikan persamaan dari pendidikan agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu diberikan penguatan PAI dan kelembagaannya itu digiring agar adanya optimalisasi partisipasi masyarakat. Baik itu dibangun dalam kelembagaan dan ataupun kelompok-kelompok atau orang per orang. Silakan membangun lembaganya, memperkuat pendidikan agama ini, tapi intinya di masyarakat. Itu intinya begitu. Yang keempat, ideologi pendidikan Pancasila digiring pada pendidikan karakter. Jadi enggak juga sebenarnya pendidikan Pancasila secara utuh, tapi digiring keluar dari Pancasila, tapi mengedepankan pendidikan karakter. Nah, ini saya melihat ada sebuah penggiringan itu. Ini paradoks sekali dengan PAI. Karena Pancasila dan karakter sendiri sudah tidak terjadi perdebatan, apalagi dengan PAI atau agama. Nah, terakhir yang paling mendasar saya melihat rancangan undang-undang Sisdiknas kita ini cenderung ke arah liberal, keterbukaan,
pemikiran-pemikiran yang memang muncul itu memang lebih kepada liberal. Demikian juga kita melihat ini memang penggiringan pada kehidupan keagamaan yang sekuler, yaitu pemisahan antara pendidikan agama, termasuk agama Islam, terhadap pendidikan lainnya. Ini juga nanti kan implikasi sampai kepada kebangsaan, pemisahan tentang agama dengan dunia kebangsaan kita. Nah, terakhir yang lebih juga kita mengerikan adalah kepada sosialis, karena tadi ada kesannya bahwa dia melihat di sini perspektif keagamaan itu sama semua, pendidikan umum sama semua. Jadi mereka menampilkan persamaan-persamaan itu, konsep persamaan-persamaan itu, dan diminta layanan yang sama, diminta hak yang sama, walaupun mereka minimal misalnya atau minoritas misalnya. Nah, ini kesannya adalah sosialis, sehingga persamaan itu muncul ke depan sebagai tagihan apa yang harus diberikan negara kepada mereka. Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan kita, sehingga makin mendeportasi pendidikan agama Islam itu di dalam konteks kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan kita. Dan kata lain bahwa PAI dalam RUU ini adalah sangat-sangat minimalis. Nah, kalau minimalis, bagaimana bisa prospeknya ke depan? Nah, itu tergantung pada masyarakat. Kalau masyarakatnya punya, katakan, sains keterpanggilan untuk mau membangun akhlakul karimah anak-anak kita, saya kira inilah jawabannya. Tapi kalau diharapkan pada kelembagaan di dalam sistem ini, sangat-sangat minimal perannya, ulurannya, dan perhatiannya, apalagi kepeduliannya. Minimal perhatian berarti minimal juga anggaran. Otomatis implikasinya sampai kepada bagaimana pelaksanaannya ke depan. Saya kira demikianlah sebagai pengantar untuk diskusi kita. Semoga bisa membuka cakrawala kita untuk menggali, membedah rancangan undang-undang ini untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.